Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk kali ini Indra Edu akan membahas materi mata pelajaran PPKN bab 3 kelas 10. Ini adalah materi ketiga atau materi pertemuan ketiga di bab 3, yaitu tentang subbabnya tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Oke, bagi teman-teman yang belum bantu channel ini untuk lebih berkembang lebih baik lagi, silakan bantu dengan cara subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like, komen, juga share kepada teman-temannya supaya kita bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Menurut World Bank, pemerintahan yang baik atau good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Unsur pokok tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya adalah yang pertama adalah unsur pemerintahan yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Yang kedua adalah unsur swasta atau wira swasta yang bergerak dalam pelayanan publik. Yang ketiga adalah unsur warga masyarakat atau stakeholder. Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan masyarakat. Sedangkan menurut Laode Ida pada tahun 2002, ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik sebagai berikut. Yang pertama adalah terwujudnya interaksi yang baik. Nah, maksud dari terwujudnya interaksi yang baik yaitu antara pemerintahan, swasta, dan masyarakat terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial, politik, dan sosial ekonomi. Sedangkan yang kedua menurut Laode Ida yaitu komunikasi. Nah, adanya jaringan multisistem yaitu pemerintahan, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Yang ketiga adalah proses penguatan diri atau self-enforcing process. Adanya upaya untuk mendirikan pemerintahan dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Yang keempat adalah keseimbangan kekuatan. Nah, dalam keseimbangan kekuatan, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika kesatuan dan kompleksitas harmoni dan kerjasama. Yang terakhir adalah independensi. Nah, maksud dari independensi yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara yaitu antara pemerintahan swasta dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Yang selanjutnya adalah tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah hubungan antara pemerintah dan pasar. Misalnya, pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar. Sedangkan yang kedua adalah hubungan antara pemerintahan dan rakyat. Misalnya, pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat. Yang ketiga adalah hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Misalnya apa? Yaitu misalnya pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Yang keempat adalah hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih atau politisi dan pejabat-pejabat yang diangkat atau pejabat birokrat. Misalnya mengadakan pertemuan atau rembuk
antara tokoh masyarakat, pejabat, birokrat, atau politisi. Yang selanjutnya adalah hubungan antara lembaga pemerintah daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan. Misalnya, memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan. Yang selanjutnya adalah hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang atau RUU. Yang terakhir adalah hubungan pemerintahan nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjamin kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang persyaratan dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik, di mana persyaratan dalam mengimplementasikan ini yang pertama yaitu mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik. Nah, maksud dari mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik yaitu antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintahan negara dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintahan. Yang kedua adalah terwujudnya akuntabilitas publik. Nah, maksud dari terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang ketiga adalah tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. Yang selanjutnya yaitu adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintahan maupun dari elemen swasta serta LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Yang terakhir adalah adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya. Selanjutnya adalah salah satu wujud pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis, ya. Terus juga pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Yang selanjutnya adalah pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari masyarakat. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa mendapatkan atau bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Sekali lagi, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.